Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Keanehan yang terjadi pada diri Luffy di akhir chapter 1043 yang lalu membuat gempar dunia per One Piece-an. Sebagian besar fans menyatakan bahwa Luffy sudah berhasil mencapai awakening-nya sehingga bisa melakukan perubahan sifat karet yang dia miliki. Dan berdasarkan kemampuan Katakuri yang bisa meniru Gomu Gomu no Mi, maka dimungkinkan bahwa awakening Luffy tak jauh beda dengan Mochi Mochi no Mi, sehingga tubuh Luffy bisa meleleh seperti itu. Kemudian hal mengejutkan selanjutnya mengenai Zunisa yang mengatakan bahwa Joy Boy sudah kembali bersamaan dengan Luffy yang sedang tersenyum. Ya, benar-benar akhir chapter yang sangat membagongkan dan penuh dengan banyak spekulasi yang bisa saling terhubung. Misalnya kekuatan Joy Boy bangkit bersama dengan awakening Gomu Gomu no Mi. Lalu bisa sosok Joy Boy masa lalu muncul dan mengambil alih kesadaran Luffy. Atau bisa juga Luffy sudah mencapai sesuatu sehingga bisa disebut sebagai Joy Boy. Nah, dari ketiga kemungkinan ini Mimin lebih condong pada kemungkinan ketiga, bahwa Luffy sudah mencapai sesuatu yang membuatnya pantas menyandang gelar Joy Boy. Di video yang lalu Mimin katakan bahwa di akhir chapter 1043 itu Luffy berhasil membangkitkan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah awakening Gomu Gomu no Mi dan kedua haki tingkat tinggi. Nah, pada video ini Mimin akan fokus bahas dulu mengenai peningkatan hakinya. Untuk awakening Gomu Gomu no Mi mungkin akan Mimin bahas pada video yang lain. Yes, menurut Rayleigh, haki adalah kemampuan yang ada di dalam diri makhluk hidup yang berhubungan dengan naluri dan semangat juang orang tersebut. Jadi poinnya di sini haki berhubungan dengan semangat bertarung seseorang. Kemudian masih ingatkah kita pada pertarungan epik antara Luffy versus Katakuri? Ketika itu Luffy bisa menang melawan karakter yang kekuatannya jauh di atasnya. Ya, selain bisa dikatakan sebagai plot armor, ternyata Bang Oda sudah memberikan clue sejak lama mengapa Luffy bisa menang melawan musuh-musuh yang lebih kuat darinya. Dalam sebuah wawancara, Bang Oda mendapatkan sebuah pertanyaan mengenai musuh-musuh Luffy yang tampak jauh lebih kuat dari Luffy. Dan saat itu Bang Oda menjawab, "Saya punya kebijakan yang isinya siapapun yang berteriak paling kencang akan menang." Meski keyakinannya agak aneh, orang yang meneriakan apa yang dirasakannya lebih keras adalah pemenangnya. Nah, poinnya di sini kembali pada semangat dan tekad yang diwujudkan dalam bentuk sebuah teriakan akan memunculkan kekuatan luar biasa yang membuat karakter itu bisa menang. Dan perwujudan dari tekad itu secara kekuatan bisa disebut dengan haki. Jadi intinya Bang Oda mau mengatakan bahwa karakter yang meneriakan keinginannya dengan keras, maka tekad dan semangatnya akan meningkat, sehingga hakinya pun jadi meningkat. Ya, itu adalah skema hubungan teriakan, semangat, dan haki. Lalu jika bicara mengenai kekuatan tekad dan semangat, tentu kita akan berpikiran mengenai arti dari semangat D atau Will of D. Nah, ketika Roger dan Shirohige bertemu untuk terakhir kalinya, mereka bicara tentang Will of D ini. Dan pembicaraan itu dimulai dari sebuah kisah yang sangat lama. Besar kemungkinan Roger telah memberitahu Shirohige mengenai kisah Joy Boy 800 tahun yang lalu, di mana Joy Boy inilah yang telah mewariskan Will of D. Ya, sampai di sini kita sudah mendapatkan benang merah yang saling terhubung antara kekuatan haki, Will of D, dan kisah masa lalu yang diceritakan oleh Roger. Dan kesimpulannya adalah Will of D merupakan suatu jenis haki yang hanya bisa dibangkitkan oleh seorang pemilik nama D. Dan haki jenis itulah yang diwariskan oleh Joy Boy 800 tahun yang lalu pada garis keturunannya, yaitu orang-orang pemilik nama D. Dan mungkin syarat untuk membangkitkan haki Will of D ini adalah seorang pemilik nama D yang sudah bisa membangkitkan ketiga jenis haki pada level tingkat tinggi dan lahir di masa yang tepat sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Joy Boy. Nah, jika bicara mengenai margadi dan penguasaan ketiga jenis haki, tentu Roger sudah berhasil mencapainya. Tapi ada satu hal yang tak bisa dicapai oleh Roger, yaitu usianya yang pendek yang tak bisa hidup di masa yang dijanjikan oleh Joy Boy. Roger pun mengambil kesimpulan bahwa dia datang ke Laugh Tale terlalu cepat.
Kemudian dengan skema seperti itu, hanya Luffy lah yang paling cocok untuk membangkitkan haki Will of D, yang bisa kita sebut sebagai haki pembebasan. Ya, haki pembebasan inilah yang bisa dirasakan oleh Zunisa sebagai saksi hidup peristiwa 800 tahun yang lalu. Haki yang juga pernah dibangkitkan oleh Joy Boy, dan tentu sebagai rekannya Joy Boy, Zunisa akan mengenali haki jenis ini. Gajah purba itu pun menyebutnya sebagai genderang kebebasan. Nah, itu adalah penjelasan mengenai skema kebangkitan Joy Boy dalam diri Luffy, di mana Luffy berhasil mencapai haki pembebasan Will of D yang dikenal Zunisa sebagai hakinya Joy Boy. Selanjutnya tentu kita bertanya-tanya bagaimana bentuk dari kemampuan haki pembebasan ini. Jika merujuk pada namanya yang merupakan pembebasan, maka Mimin rasa haki jenis ini akan bisa membebaskan belenggu atau membangkitkan rasa keberanian pada diri orang-orang lemah yang tersakiti. Cara penggunaannya mungkin bisa seperti Hausoku Haki. Jika Hausoku Haki itu menjatuhkan orang-orang lemah, maka haki pembebasan ini meningkatkan kekuatan orang-orang lemah. Ya, bisa dikatakan mirip dengan kemampuan Kobu-Kobu nominya Belo Betty. Lalu selain bisa meningkatkan kekuatan orang-orang lemah, tentu haki pembebasan ini bisa meningkatkan kemampuan penggunanya pada haki level tertinggi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, jika Luffy sudah mencapai haki level itu, maka peningkatan kekuatan macam apa yang bisa didapatkan Luffy ketika melawan musuh selanjutnya? Ya, seperti Kurohige, Admiral, Gorosei, dan Im-sama. Ya, jawaban Mimin tentu saja penguasaan haki pembebasan Will of D itu. Ya, ketika mengalahkan musuh yang tangguh, Luffy memang seringkali membangkitkan suatu kemampuan baru, tapi baru sekedar bangkit saja. Luffy belum bisa menggunakan dan menguasainya dengan baik. Contohnya ketika melawan Rob Lucci, Luffy berhasil mendapatkan gear second dan gear 3, tapi itu belum sempurna, masih banyak kelemahannya. Lalu ketika melawan Doflamingo pun Luffy baru bisa menggunakan Gear 4 Bounceman, belum Gear 4 mode yang lain. Jadi Mimin rasa pada pertarungan melawan Kaido ini, Luffy baru bisa menggunakan haki pembebasan Will of D itu. Dan selanjutnya Luffy akan berusaha mengembangkan serta menguasainya dengan baik. Oke, itu aja pembahasan Mimin mengenai haki pembebasan Will of D yang muncul pada diri Luffy sehingga Luffy disebut Zunisa sebagai Joy Boy. Seperti biasa, jika ada tambahan, kritik, dan saran bisa disampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe selalu channel atau Hayato. Yo!